Oke, kita akan lanjutkan pembahasan kisi-kisi pas untuk mata pelajaran matematika di fase E dengan materi bentuk akar dari nomor 9 sampai nomor 15. Oke, langsung saja yang nomor 9. Bentuk sederhana dari akar 18 sama dengan. Nah, untuk menyelesaikan ini maka si 18 ini harus kita uraikan dulu menjadi bentuk perkalian, di mana bentuk perkalian itu harus memuat bilangan bentuk pangkat ya, pangkat 2. Jadi 18 ini kan sebenarnya bisa perkalian ya, 18 ini kan sebenarnya bisa perkalian 1 kali 18, 2 kali 9, 3 kali 6. Nah, yang mana yang di sini yang memuat bilangan pangkat ya. Jadi yang bilangan pangkat itu sebenarnya adalah 9 ya. Nah, 9 karena kan 9 itu 3 pangkat 2. Nah, kita ambillah 2 kali 9 sehingga akar 18 sama dengan akar 2 kali 9. Nah, selanjutnya si 9 ini bisa kita tarik akar. Akar 9 adalah 3. Sehingga hasilnya adalah 3 akar 2. Gitu ya. Itulah hasil akhirnya. Oke, kita lanjutkan untuk soal nomor 10. Hasil dari 5 akar 6 ditambah 7 akar 6 dikurang 2 akar 6 sama dengan berapa? Nah, kita lihat untuk penjumlahan atau pengurangan bentuk akar yang harus kalian perhatikan adalah akarnya itu sendiri. Apakah akarnya itu sama atau beda? Kalau kita lihat di sini kan akar 6, di sini akar 6, ya, di sini juga akar 6, ya. Maka akarnya ini sudah sama. Karena sudah sama, maka kita cukup menjumlahkan bilangan yang ada di depan akar itu, yaitu kita cukup menambahkan 5 ditambah 7, 5 ditambah 7 tadi ya. Nah, tambah 7 kemudian dikurang 2 gitu. Jadi hasilnya kan 5 ditambah 7 dikurang 2 gitu, akar 6 ya, karena tadi akarnya sama, akar 6 sama dengan 12 dikurang 2 hasilnya 10 akar 6 ya, begitu. Oke, kita lanjutkan soal nomor 11. Nomor 11 akar 50 ditambah akar 8. Nah, di sini akarnya berbeda. Di sini akar 50, di sini akar 8. Maka akar 50 kita ubah dulu menjadi akar 25 dikali 2, kan begitu. Kemudian ditambah akar 8 itu akar 4 dikali 2. Nah, selanjutnya si 25 ini bisa kita tarik akarnya. 4 ini juga bisa kita tarik akarnya sehingga menjadi 5 ya kan. Setelah ditarik akar 2 ditambah, nah 4 berarti tarik akar jadi 2, akar 2. Nah, kalau kalian perhatikan di sini akarnya sudah sama. Karena sudah sama, maka caranya seperti yang tadi. Tinggal kita tambahkan di depan akarnya. Berarti 5 ditambah 2 akar 2 sama dengan 7 akar 2 ya, seperti itu. Oke, soal nomor 12. Hasil dari 2 akar 5 dikali akar 7. Nah, kalau bentuk perkalian maka kita tinggal mengalihkan yang di depan akar ya. Di depan akar dengan yang di depan akar, yang di akar ya, di dalam akar dikalikan dengan yang di dalam akar. Nah, berarti di sini 2 dikali, nah di sini kan tidak ada angka, berarti ini sebenarnya 1 ya. 2 dikali 1 berarti 2.
Kemudian akar 5 dikali akar 7, berarti akar 35. Nah, jadi jawabannya adalah 2 akar 35. Oke, kita lanjut. Nah, untuk nomor 13 juga sama. Hasil dari akar 5 dikali akar 10 sama saja, berarti di sini tidak ada kan, di depannya berarti 1. Nah, di akarnya berarti tinggal kita kalikan. Akar 5 kali akar 10 sama dengan akar 50. Nah, akar 50 ternyata masih bisa disederhanakan menjadi akar 25 dikali 2, ya kan? Nah, si 25-nya bisa keluar dari akar, berarti sama dengan 5 akar 2. Itulah bentuk sederhananya. Oke. Untuk soal nomor 14 dan nomor 15 ini adalah merasionalkan, ya. Merasionalkan bentuk akar. Cara merasionalkan bentuk akar, kita harus kalikan penyebut. Jadi yang di bawah ini, ya, penyebutnya dengan akar sekawan, ya. Ada istilahnya akar sekawan. Nah, dimana kalau bentuknya seperti ini, berarti kita tinggal kalikan dengan akar 3 saja, ya. Nah, kita cukup nanti kita kalikan dengan akar 3 saja. Nah, kita coba, berarti 2/4 akar 3. Nah, kita kalikan dengan akar sekawannya, yaitu akar 3 per akar 3, ya. Itu akar sekawannya. Berarti hasilnya 2 dikali akar 3, 2 akar 3 per Nah, sekarang akar 3 kali akar 3. Nah, kalian harus ingat akar A dikali akar A itu hasilnya adalah A, ya. Begitu juga dengan akar A dikuadratkan, hasilnya adalah A. Kalian harus ingat ini, ya, sehingga 4, ya, dikali akar 3 kali akar 3 adalah 3, ya, karena sesuai dengan akar A kali akar A tadi. Nah, selanjutnya di sini ada yang bisa kita coret, ya. Di sini 2 dan 4. Sama-sama kita bagi 2. Jadi 2 dibagi 2 1, 4 dibagi 2 2. Nah, sehingga hasilnya akar 3 per 2 kali 3 6. Berarti hasilnya adalah akar 3 per 6. Atau bisa juga dituliskan menjadi 1/6 akar 3, gitu. Itulah hasil merasionalkan bentuk akar tersebut, ya. Oke, sekarang kita lanjutkan soal nomor 15. Nomor 15 di sini penyebutnya adalah akar 6 dikurang akar 5. Nah, sekawan dari akar 6 dikurang akar 5, ya. Jadi akar sekawannya adalah akar 6 ditambah akar 5. Nah, ini sekawannya, ya. Kalau yang tadi kan akar sekawannya adalah akar 3. Nah, sedangkan untuk soal nomor 15, karena penyebutnya akar 6 dikurang akar 5, maka sekawannya adalah akar 6 ditambah akar 5. Jadi yang membedakan adalah tandanya. Kalau tadi di sini tandanya negatif, maka di sini tandanya positif. Begitu juga dengan kebalikannya. Misalnya nanti di soal akar 6 ditambah akar 5, maka akar sekawannya adalah akar 6 dikurang akar 5, gitu. Oke. Nah, untuk itu kita akan coba lanjutkan. Jadi di sini 3, ya, per akar 6 dikurang akar 5 dikali
akar 6 ditambah akar 5. Begitu juga di sini akar 6 ditambah akar 5. Nah, selanjutnya, nah, bentuk perkalian sekawan seperti ini ya. Bentuk perkalian seperti ini bisa kita ingat kembali perkalian aljabar, di mana kalau kita lihat di sini ada A tambah B dikali A dikurang B, itu hasilnya adalah A kuadrat dikurang B kuadrat. Nah, ingat kembali ini ya. Nah, bentuk seperti ini ingat kembali. Sehingga apa? Sehingga kalau kita anggap di sini akar 6 itu sebagai A, ya kan? Akar 5 ini sebagai B. Nah, maka kan A min B, kemudian di sini A juga, di sini juga B. Maka hasilnya nanti adalah tentu A kuadrat dikurang B kuadrat, yaitu akar 6 kuadrat dikurang akar 5 kuadrat, gitu ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Nah, untuk yang di atas atau pembilangnya biarkan 3 dikali akar 6 ditambah akar 5 berarti menjadi 3 dalam kurung akar 6 ditambah akar 5. Nah, sedangkan yang di bawahnya ini berarti menjadi akar 6 kuadrat dikurang akar 5 kuadrat, gitu. Nah, selanjutnya yang di atasnya tetap, ya kan, ditambah akar 5. Nah, yang di bawahnya akar 6 dikuadratkan. Lihat lagi yang ini. Lihat lagi yang ini nih. Nah, lihat ini, akar A dikuadratkan hasilnya adalah A. Maka apa yang terjadi? Akar 6 kalau dikuadratkan hasilnya adalah 6. Akar 5 dikuadratkan hasilnya adalah 5. Nah, maka 6 dikurang 5 hasilnya 1. Nah, maka 3 dibagi 1 ya 3. Hasil akhirnya menjadi 3 dalam kurung akar 6 ditambah akar 5. Begitu ya. Nah, jadi itulah cara untuk mengubah bentuk sederhana dari akar tersebut atau merasionalkan dari bentuk akar tersebut.